dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Meski menghadapi serangan bertubi-tubi termasuk penolakan saat kampanye, Ahok tetap santai. Pasangan Ahok, Jarot tetap berkampanye. Di luar itu, Ahok Jarot memanfaatkan rumah Lembang untuk berkomunikasi dan menarik simpati pendukungnya. Inilah salah satu kiat atau taktik Basuki Cahayapurnama untuk bertemu dengan calon pemilihnya di Pilkada Jakarta. Mengumpulkan massa di rumah Lembang, Jakarta Pusat yang tidak lain merupakan markas tim pemenangannya. Sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ahok tetap seperti biasa. Tidak pernah melipat optimismenya untuk menang Pilkada Jakarta. Ahok pun siap menang dan siap kalah dalam Pilkada yang akan digelar 15 Februari tahun depan itu. Nggak usah khawatir. Dunia ini nggak ada Ahok juga jalan terus kok. Kenapa masih khawatir? Ahok juga rileks saat menanggapi tren elektabilitasnya yang belakangan menurun. Nggak apa dong. Kalau dia turun kan akhirnya kan kalau kayak karet kan loncat ya nggak? Saya datang ke sini, umur saya udah 64 tahun, saya tidak cari muka, saya tidak mencari apa-apa, saya tidak cari apapun pada Pak Ahok. Saya hanya mau bilang saya dukung Pak Ahok 100%. Saya adalah Para pendukungnya bicara apa saja dengan Ahok, dari masalah bantuan kesehatan, pendidikan, ruang publik terbuka ramah anak, hingga retribusi. Seperti komunitas senam Ria Monas ini yang curhat soal retribusi kepada Ahok. Sebulan 1,5 juta. Iya. Duit untuk apa? Retribusi. Kenapa? Nggak retribusi apa? Bapak, ini saya masuk Kendaraan. masuk bayar. Senam sehat ini anggotanya bayar nggak? Patungan nggak? Hanya saweran Pak. Mau ngasih gak? Nggak, gini makanya begitu Anda saweran, kami tidak bisa gratis. Di hari yang sama, dia belusukan di Jakarta Timur. Ahok tidak goyah, meski belakangan muncul sejumlah penolakan warga saat ia berkampanye. Kampanye yang paling efektif saya kira ya memang belusukan ya. Datang, dengarkan saya petahana. Kita waktu bukan petahana aja kita belusukan untuk mengumpulkan data. Kalau ini kan langsung melihat. Selama ini saya hanya lihat di gambar kan. Kita udah punya titik-titik yang mana punya laporan paling banyak masalah. Dari clue, dari masyarakat, SMS. Nah tentu saya pengen ketemu orangnya yang sering lapor itu kayak apa. Kalau kamu lapor di clue kan kelihatan kamu posisi di mana, masalahnya apa. Terus saya juga bisa lihat dari kerjaan SKPD dulu yang sering sekali dapat pengaduan belum ditanganin. Di Gang Kedoya, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kampanye Ahok berjalan mulus. Demikian juga saat belusukan ke Pasar Mester Jatinegara. Kalau Balimester itu mereka mempersoalkan tata ruang sebetulnya. Kan itu banyak apotek rakyat kan, banyak toko. Nah harusnya kalau udah berkembang seperti itu, ya kita tata saja udah. Orang udah hidup kok, masa mau dimatiin, mau cari usaha kan susah. Tapi kan tata ruang kita baru bisa diubah 2019. Makanya saya bilang nanti kalau saya udah balik nggak cuti, saya mau kembali ke sana. Itu juga tempat wisata yang enak loh. Namun, kondisi berbeda dialami Ahok saat datang ke lokasi kampanye kedua sore harinya. Tak hanya disambut para pendukungnya, Ahok juga dihadang sejumlah orang yang menolaknya berkampanye di Jalan Sentex Raya Ciracas, Jakarta Timur. Keributan sempat terjadi. Aksi warga yang menolak tidak surut meskipun hujan turun. Para penolak Ahok diduga bukan warga sekitar lokasi. Meski begitu, Ahok tetap menanggapinya dengan santai. Ini kan sempat dapat perlawanan sejumlah warga, Pak. Cuekin aja. Cuekin aja, Pak ya? Warga juga yang mau terima foto mau apa lebih ramai. Ya kan? Yang nolak berapa orang? Nah, jadi cuekin aja. Jadi kalau warga nolak saya, ya saya nggak datang. Jadi warga kan nggak ada yang nolak. Dengan kondisi yang berbalik 180 derajat tadi, bagaimana peluang sang petahana di Pilkada Jakarta yang diikuti 3 pasangan calon? Kans menangnya saya kira sekarang masih 50-50 ya. 50-50 artinya
50 itu maksudnya dia bisa menang, dia bisa kalah gitu. Kansnya sama gitu. Menurut Arya Fernandes, sekarang adalah hari-hari terberat bagi Ahok. Peta dukungan terhadap 3 kandidat yang bertarung di Pilkada Jakarta bisa berubah. Saya melihat strong voters dari Ahok adalah perkiraan saya masih di angka 30-35. Strong voters ya, pemilih yang sudah loyal, yang tidak mungkin lagi akan berubah pilihannya kepada kandidat lain. Gitu. Bahkan bukan tak mungkin, loyalis Ahok bertambah kuat. Bagi pendukung Ahok, pasca Al-Maidah ini saya kira juga akan solid, tambah solid bahkan. Kenapa begitu? Karena dengan kehadiran massa yang cukup besar, sangat besar gitu ya, tentu menyebabkan terjadi soliditas, semakin solid pemilih-pemilih Ahok ini. Karena mereka pemilih ini beranggapan, wah kalau tidak dilakukan konsolidasi secara cepat, ini tentu akan mempengaruhi atau berbahaya bagi tingkat keterpilihan Ahok. Namun, swing voters dan silent voters diperkirakan bakal menjauhi Ahok. 2 kategori pemilih ini ditaksir berjumlah 25 hingga 30%. Efek yang terjadi bagi pasca 4/11 tadi atau kasus Al-Maidah itu adalah, pertama adalah pemilih yang swing, yaitu pemilih yang masih mungkin merubah pilihannya. Pemilih swing ini berada pada 3 calon. Dan yang kedua adalah orang yang silent, orang pemilih yang diam gitu ya. Jadi pemilih ini biasanya tidak mau diidentifikasi. Misalnya kalau kita tanya apakah Anda suka atau apa dalam pilkada nanti, apakah Anda akan memilih Ahok atau tidak. Dia biasanya tidak mau diidentifikasi apakah dia pro Ahok atau dia kontra Ahok.